Oke, di video sebelumnya kan kita udah membahas gimana cara untuk mendeploy aplikasi kita itu ke arsitektur two-tier ya. Jadi di arsitektur two-tier itu kita memisah antara aplikasi dengan database-nya. Nah, di video yang terakhir itu kan database-nya itu kita udah taruh di RDS, kemudian aplikasinya itu kita taruh ke EC2. Nah, ini karena kita pakai RDS dan kalau misalnya konfigurasinya itu kita ada mengaktifkan fitur multi-agent-nya. Untuk RDS-nya itu berarti dia sebenarnya udah high availability ya. High availability itu artinya itu kalau misalnya server database-nya itu ada bermasalah, itu dia bisa switch ke database cadangannya. Karena kita ada mengaktifkan fitur dari multi AG-nya. Jadi di RDS itu dia ada fitur untuk menyediakan sebuah cadangan replika. Jadi kalau misalnya masternya itu bermasalah, replikanya itu dia akan dipromot jadi master. Jadi sehingga kita tidak perlu khawatir ya kalau misalnya servernya itu bermasalah. Nah, sedangkan untuk yang EC2 kita, untuk aplikasi kita itu karena kita taruh di EC2 dan kita manage sendiri. Ini kalau misalnya servernya bermasalah, otomatis kemungkinan aplikasi kita itu nggak bisa diakses oleh user ya, karena kan di sini instance kita kan cuma satu. Nah, kalau ini bermasalah jadinya kan user nggak bisa akses. Nah, oleh karena itu di video kali ini kita akan belajar gimana cara untuk membangun arsitektur yang high availability, di mana instance aplikasi EC2-nya itu kita mau bikin lebih dari satu, kemudian kita sebarin di beberapa availability zone ya, supaya nanti kalau salah satu servernya bermasalah itu kita ada cadangannya. Jadi user yang mengakses itu otomatis bisa di route ke server yang healthy ya. Jadi kalau ada satu yang bermasalah ya kita nanti masih ada cadangannya. Nah, gambaran dari arsitektur yang mau kita bikin di video kali ini adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita mau bikin supaya arsitektur kita itu nanti menjadi seperti ini. Jadi database-nya itu tetap kita pakai ADS dengan mengaktifkan fitur multi-agent-nya supaya dari sisi database-nya itu high availability-nya itu 99%. Nah, sedangkan untuk aplikasinya itu kita akan bikin seperti ini. Jadi kita akan bikin beberapa instance EC2 di mana nanti dua itu kita taruh di satu availability zone, kemudian satu instance EC2 kita nanti taruh di availability zone yang lain. Jadi sekedar informasi, availability zone itu semacam data center ya. Jadi biasanya AWS itu dia kan dibagi berdasarkan region ya. Misalnya contohnya Singapura. Nah, region Singapura itu dia ada 3 availability zone. Dari 3 availability zone itu berarti dia 3 data center ya, dengan posisi letak yang tidak saling berdekatan. Sehingga fungsinya supaya kenapa kita deploy di availability zone yang berbeda, itu fungsinya supaya kalau misalnya ada satu data center yang bermasalah, itu kita masih ada cadangan di data center yang lain. Jadi otomatis uh, aplikasi kita itu dia nggak down ya, dan request dari user itu tetap bisa diproses oleh data center yang tidak bermasalah. Nah, nanti karena di sini instance kita itu kan lebih dari satu. Nah, yang bertugas untuk meroute request dari user ke instance yang mana, itu nanti adalah tugas dari Elastic Load Balancer ya. Dari request masuk itu nanti dia akan masuk ke endpoint ELB, Elastic Load Balancer ini. Nanti tugas dari Elastic Load Balancer ini nanti yang dia akan nge-route requestnya itu ke masing-masing EC2 ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar membangun arsitektur yang seperti ini. Oke, jadi untuk memulainya, kita bisa melanjutkan dari project kita yang sebelumnya. Dari sebelumnya kan kita udah bikin sebuah instance aplikasi, kemudian kita juga udah ada bikin database-nya itu di RDS. Oke. Nah, dan posisi dari aplikasi kita itu kan dia udah bisa jalan ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini kan dia udah bisa jalan, datanya itu dia udah baca dari RDS ya. Seperti ini. Nah, jadi kita mau deploy ke arsitektur yang seperti ini, yang pertama kita mesti bikin dulu ya 3 instance dari EC2. Nah, untuk bikin 3 instance dari EC2, pastinya kita nggak mungkin bikin ulang dari awal lagi ya, seperti yang kita udah bikin sebelumnya. Kita nggak mungkin create instance, kemudian kita install lagi package-package-nya, kemudian kita siapin environment-nya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan instance dari yang udah jadi ini. Kita bikin jadi image ya.
supaya kita bisa, istilahnya kita bisa bikin jadi cetakannya itu untuk supaya nanti kita bisa deploy duplikasi ya, jadi beberapa instance seperti ini. Jadi ya pertama ini kita mesti bikin jadi image dulu. Jadi kita create image. Nah ini image-nya ini kita kasih nama web app, kemudian kita kasih versi 1, karena biasanya image itu kan ada updatean ya. Berarti kalau misalnya ada updatean sistemnya itu, berarti kan image-nya itu kan kita mesti bikin lagi. Jadi untuk ini kita kasih versinya web app versi 1. Kemudian untuk ini kita samakan aja ukurannya 10 GB, sebenarnya nanti tergantung sistem Anda. Kalau yang punya kita ini kita cukup 10 GB. Habis itu kita bisa pilih create image. Oke, jadi kita create image. Nanti image-nya itu kita bisa lihat di bagian menu AMI. Di AMI. Nah, ini dia akan proses pembuatan image-nya. Proses pembuatan image-nya ini akan memakan waktu sekitar berapa menit sih. Jadi ini kita akan tunggu dulu. Oke, nah ini image-nya dia udah berhasil dibuat. Nah, kita kalau misalnya image yang udah jadi, kita bisa ke bagian instance. Jadi sebenarnya kita bisa langsung menggunakan image yang kita buat tadi untuk bikin instance-nya. Cuman nggak mungkin kan kita bikin satu-satu ya instance-nya. Kalau misalnya ini kan cuma 3. Kalau misalnya kita mau bikin 5 atau 10 kan kita nggak mungkin bikin satu-satu. Jadi cara cepatnya adalah sebenarnya, nah ini kalau misalnya kita mau bikin sendiri, kita bisa pilih launch instance, kemudian Anda bisa pilih my AMI ya. Nah di my AMI ini nanti akan terdaftar image yang Anda buat tadi. Jadi Anda bisa select my AMI-nya, kemudian Anda bisa lanjut konfigurasi, pilih tipe, security group dan sebagainya. Cuman di sini kita nggak akan menggunakan cara seperti itu. Kita akan bikin sebuah launch template ya. Jadi fungsi dari launch template ini fungsinya untuk supaya dia bikin sebuah template yang nantinya kita bisa eksekusi untuk meng-create beberapa instance yang kita mau ya. Jadi cara bikin launch template-nya itu kita bisa pilih create launch template. Nah, di sini kita akan kasih nama web app launch template. Kita kasih namanya. Untuk versinya, ini deskripsinya Anda boleh isi atau enggak. Kemudian, nah di sini untuk AMI-nya, Anda bisa pilih AMI Anda, image Anda, yaitu web app. Anda bisa search, nah ini dia udah muncul web app versi 1. Anda bisa klik. Dari launch template ini akan menggunakan image web app versi 1. Oke. Baru untuk instance type-nya ini kita bisa pilih yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu T2 small, di mana CPU-nya itu 1, memorinya 2. Kemudian untuk key pair-nya, ini key pair-nya nanti dia berfungsi untuk supaya kita bisa SSH ke dalam instance-nya. Tapi di sini karena instance-nya itu banyak dan sebenarnya kita juga nggak perlu kita nggak perlu SSH lagi ke dalam, karena sebenarnya kita nggak ada kebutuhan untuk update file dari di dalam instance institunya ini. Sebenarnya kita nggak perlu lagi sih, karena ini juga dia hasil dari instance itu yang udah jalan ya, yang udah nggak ada masalah. Jadi harusnya ini kita nggak perlu SSH lagi. Ini kita bisa aja don't include in launch template. Tapi kalau misalnya Anda mau atau Anda ada kebutuhan untuk mau SSH masing-masing instance-nya, ya Anda bisa pilih key pair Anda ya, yang bisa Anda gunakan untuk SSH ke dalam masing-masing instance berikut. Jadi kalau untuk video ini kita nggak perlu, jadi kita nggak include. Kemudian untuk security group-nya ini, nah kita akan samakan dengan security group yang sebelumnya, yaitu launch widget 1. Karena seperti yang Anda ketahui, kita menggunakan security group ini untuk connect ke RDS ya. Jadi ya kita juga mau nanti instance kita ini bisa connect ke RDS ya. Karena RDS itu nanti kan dia hanya allow koneksi ke port 3306 dari segi security group launch widget 1. Jadi ya ini kita harus pilih supaya instance kita ini nantinya itu dia security group-nya itu yaitu launch widget 1. Oke, selanjutnya ini harusnya kita bisa next. Oh, kemudian di bagian network. Di bagian network ini, ini kita bisa pilih security group-nya itu antara kita konfigurasinya di atas atau kita bisa settingnya itu di bagian network interface-nya ini ya. Jadi karena di sini kita mau menggunakan settingan di network interface, berarti untuk pemilihan security group-nya ini kita nggak perlu konfigurasi di sini.
kita akan konfigurasi di bagian bawah, yaitu di sini kita pilih launch widget. Kemudian, nah ini yang mau kita konfigurasi ya. Di sini kita mau konfigurasi apakah instance EC2 kita itu akan dikasih IP public ya. Nah, jadi sebenarnya instance EC2 ini nanti kan dia berada di belakang dari load balancer-nya ini ya. Nah, otomatis berarti instance ini kan dia nggak public ya, nggak bisa langsung diakses oleh user. User kalau dia mau akses itu dia harus melalui load balancer. Nanti load balancer baru secara internal dia akan meroute request-nya itu ke EC2 ya. Nah, berarti otomatis sebenarnya di instance EC2 kita ini kita nggak ada kebutuhan untuk supaya dia bisa public ya. Jadi di sini kita bisa set disable ya, yaitu kita nggak perlu public IP untuk instance EC2 kita nantinya. Karena nanti yang public itu yang berhadapan dengan user itu adalah load balancer-nya ini. Oke, jadi ini kita bisa setting disable. Kemudian ini harusnya nggak perlu. Kemudian kita bisa create launch template. Oke, launch template-nya udah jadi. View launch template. Nah, ini template-nya kan udah jadi. Nah, kita bisa mulai bikin instance EC2 kita berdasarkan launch template yang kita buat ini. Jadi kita bisa ke instance. Kemudian nah di sini kita bisa create launch instance from template. Jadi kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih template yang mau kita gunakan yang mana, yaitu yang barusan kita buat web app. Nah, biasanya nanti launch template ini akan sering Anda rubah atau revisi, dan setiap Anda revisi itu nanti dia ada versinya. Jadi versi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, karena ini kan kita belum ada revisi ya, berarti defaultnya itu 1. Nah, ini yang saya bilang di sini dengan menggunakan launch template ini kita bisa langsung tentukan kita mau bikin instance-nya itu berapa banyak. Nah, kalau kita lihat di diagram kita ini, instance-nya itu kita mau bikin 3, cuman duanya itu nanti 2 instance ini berada dalam satu grup availability zone, kemudian satu lagi berada di availability AG yang lainnya. Jadi kita bisa bikin 2 dulu. Nah, Anda bisa lihat nih AMI-nya, ini dia sesuai dari launch template yang kita buat tadi. AMI-nya web app, instance tab-nya too small, keypad-nya kita nggak taruh. Kemudian, nah tuh untuk network-nya ini auto assign public IP-nya disable. Nah, yang di sini yang mau kita set itu adalah kita mau 2 itu dia berada di subnet. Ini ya, ini subnet ini adalah AG-nya. Jadi ada AG 1A, 1B, dan 1C. Nah, jadi kita mau yang 2 ini dia berada di 1A. Jadi kita pilih 2 itu di 1A. Kemudian seterusnya kita bisa launch instance. Oh, ini kita mau kasih, ini kita pilih proceed without a keeper. Karena kita nggak ada kebutuhan untuk SSH ke dalam instance-nya sih. Oke, ini dia launch. Anda bisa view. Nah, pada saat dia udah launch, nanti Anda bisa lihat dia akan membuat 2 instance ya, sesuai dengan launch template yang kita konfigurasi tadi. Anda bisa lihat ini dia akan lagi bikin 2 instance. Nah, sambil menunggu yang 2 instance ini, kita akan bikin 1 instance lagi tapi di AG yang lain. Jadi kita bisa lakukan hal yang sama. Launch instance from template. Kita pilih web app. Kemudian versinya yang default. Nah, jumlah instance-nya ini kita mau bikin misalnya ya 1 aja. Kita bikin instance 1 yang ini sama AMI-nya, kemudian instance tab-nya juga sama, keypair-nya ini proceed without a keypair, terus sampai di bagian sini. Nah, di bagian subnet ini kita akan pilih dia berada di AG yang lain. Jadi kenapa kita taruh di AG yang lain ya, ini salah satu best practice dari AWS itu supaya, karena AG itu kan dia beda data center ya. Kalau kita taruh di beda AG berarti dia beda di beda data center. Berarti akibatnya kalau misalnya data center yang satu bermasalah, kalau misalnya contohnya yang bagian yang data center yang AG yang satu ini bermasalah, otomatis EC2 2 instance EC2 ini kan nggak bisa diakses. Nah, karena kita ada taruh di AG yang lain lagi, berarti kan sebenarnya nggak keganggu ya di AG yang lain ini. Jadi request dari user itu masih bisa diproses oleh instance EC2 yang berada di AG yang lain. Yaitu tujuannya. Nah, ini kita sekarang untuk yang ini kita taruh AG-nya itu di AG yang lain, 1B. Oke, seterusnya kita bisa pilih launch instance. Nah, begitu kita launch instance, maka akan dibuat satu instance EC2 yang lagi, yaitu di AG yang berbeda.
Dan ini kita nunggu dia selesai prosesnya. Oke, nah instance-nya udah jadi, statusnya itu udah pas semua. Nah, kita bisa lihat kalau kita klik instance-nya, salah satu instance-nya Anda bisa lihat ini dia nggak ada public IP-nya ya. Jadi karena nggak ada public IP-nya, otomatis kita nggak bisa buka SPI ini ya. Jadi gimana cara supaya kita bisa nampilin aplikasinya? Ya, SPI diagramnya Anda bisa lihat nanti kita bukanya itu melalui endpoint dari ELB-nya. Jadi berarti langkah kita selanjutnya setelah kita bikin instance-nya, langkah selanjutnya adalah kita mau bikin load balancer-nya. Nah, sebelum kita bikin load balancer, itu kita perlu kelompokkan instance-instance yang kita buat tadi ke dalam namanya target group ya. Nah, jadi target group ini nanti yang dia menjadi referensi dari load balancer untuk mengarahkan request-nya itu kemana, ke grup yang mana. Jadi sebelum kita bikin load balancer ya kita sebenarnya bisa bikin target groupnya dulu. Jadi kita create target group. Ini Anda bisa pilih instance, kemudian target group name-nya ini Anda bisa kasih nama, terserah Anda. Ini saya kasih namanya WAPP target group. Kemudian di aksesnya itu dari port berapa? Di sini kita aksesnya dari port 80. VPC-nya itu kita pakai default. Protokolnya HTTP. Kemudian di sini dia ada health check-nya. Kita health check-nya itu pakai HTTP. Kita check-nya itu pakai root. Jadi fungsi health check ini nanti yang dia menentukan apakah instance ini dia sehat atau tidak ya. Jadi kalau misalnya dia tidak sehat, maka nanti load balancer tidak akan mengarahkan traffic ke instance yang tidak sehat tersebut ya. Jadi fungsinya ini kenapa dia ada health check ini fungsinya untuk supaya dia bisa ngecek terus ya. Jadi di sini kita bisa set konfigurasi sih. Kita mau health check konfigurasi health check-nya itu bagaimana. Misalnya ini contohnya kita akan cek dia instance itu akan dikatakan healthy kalau misalnya dia berhasil melewati 5 kali cek bahwasanya itu dia healthy ya, dia sehat ya. Healthy itu berarti begitu dicek oleh si load balancer itu dia harus mengembalikan respons 200 ya. Kalau dia berhasil mengembalikan respons 200 selama 5 kali, berarti instance itu nanti dikategorikan sebagai healthy. Nah, kalau dia unhealthy itu kalau dia nggak berhasil mengirimkan healthy-nya dia mengirimkan status unhealthy-nya itu 2 kali, maka oleh load balancer akan dikategori sebagai unhealthy. Nah, itu kita bisa konfigurasinya di sini. Kemudian ini kita bisa next. Nah, di sini kita akan mendaftarkan instance mana saja yang akan kita masukin ke dalam target group ini. Jadi kita bisa pilih instance yang kita buat tadi, yaitu 3 ini. Nah, kenapa yang ini kita nggak masukin ke dalam target group? Nah, yang ini sebenarnya kita bisa anggapannya sebagai instance dari development staging kita ya. Sedangkan 3 ini adalah yang udah tahap production. Sedangkan yang ini kita nggak masukin karena ini kita anggap sebagai development kita. Oke, jadi kita hanya pilih instance yang udah kita buat pakai launch template yang tadi ya, yaitu yang 3 buah ini. Jadi kita pilih, kemudian kita akan include ke dalam target group seperti ini. Oke, kemudian kita create. Nanti Anda bisa buka. Ini dia sebenarnya akan lagi cek. Oke, ini kalau target groupnya udah kita buat, kita bisa mulai bikin load balancer-nya. Jadi kita bisa create load balancer. Kemudian di sini kita pilih application load balancer. Ini kita akan kasih nama yaitu app load balancer. Kemudian ini internet facing. Jadi load balancer ini nanti yang dia akan berhubungan dengan internet. Dan ini kita pilih internet facing. Kemudian ini kita aksesnya itu dari port 80, VPC-nya default. Ini kita checklist supaya load balancer-nya itu bisa diakses dari beberapa availability zone. Kemudian ini kita bisa next. Untuk security groupnya ini kita pilih yang launch widget 1 ya. Launch widget 1. Next. Nah, untuk target groupnya ini kita bisa pilih existing group. Jadi sebenarnya untuk target groupnya itu kita bisa bikinnya itu pada saat kita bikin load balancer, atau kita bisa bikinnya terpisah seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda belum bikin target groupnya itu berarti Anda bisa bikinnya dari sini. Tapi karena kita udah bikin target groupnya, kita bisa pilih existing target group.
Di sini kita bisa pilih target group yang kita buat tadi, yaitu web app target group. Kemudian, nah ini dia akan health check. Ini di sini kita juga bisa konfigurasi. Oh, kita nggak bisa konfigurasi karena dia akan ngambil dari existing target group yang udah kita buat sebelumnya. Kemudian kita bisa next untuk register target. Ini ada 3. Next, review. Oke, ini harusnya udah oke. Kita bisa create. Nah, begitu kita create, maka load balancer akan mulai dibuat. Dan kita akan dapat endpoint load balancer-nya, yaitu ini. Jadi kita bisa copy, kita coba tes akses ya. Kita paste. Ini masih belum app load balancer. Ya, harusnya benar. Kita refresh. Kita coba cek di target groupnya, atau kita bisa klik di sini di listener. App target group. Klik target groupnya. Oke. Ini masih initializing. Target registration is in progress. Kita refresh. Oke, kita coba nunggu. Ini sepertinya dia belum refresh. Kita tunggu sampai dia selesai refresh. Oke, nah tadi kan di target groupnya itu masih instance-nya itu dia kan masih initializing ya. Jadi ini Anda bisa lihat dia udah selesai, kemudian statusnya udah healthy, sehingga pas kita di bagian load balancer-nya kita bisa copy endpoint dari load balancer yang tadi, yang ini. Kita bisa pilih load balancer-nya yang ini. Anda bisa copy load balancer-nya, kemudian Anda bisa jalankan. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa lihat ini dia udah jalan ya. Ini load balancer dia udah berhasil mengirimkan request ke masing-masing instance dari EC2-nya. Jadi kalau kita refresh, setiap kita refresh, nanti tugas load balancer yang dia akan mengirimkan request kita itu ke masing-masing instance-nya ini. Jadi kalau misalnya instance kita itu mati, misalnya contohnya saya matikan salah satu, saya matikan satu, misalnya ini saya stop instance-nya. Nah, kalau kita mengunjungi website kita atau aplikasi kita, ini kalau saya refresh, Anda bisa lihat dia masih bisa jalan ya. Kenapa masih bisa jalan? Karena walaupun kita matikan satu instance-nya, itu kita masih ada 2 instance yang bisa memproses request dari user ya. Jadi load balancing itu dia akan mengirimkan request user itu ke instance yang masih aktif. Jadi yang aktif itu dia nggak kirimkan lagi. Anda juga bisa cek nanti di bagian target group-nya atau di load balancer-nya. Nah, di bagian ya di target group-nya Anda bisa cek yang web app. Nah, ini kan 3-nya ini healthy ya. Nah, Anda bisa lihat ini sekarang udah 1 ya yang nggak bisa dipakai, sisa 2 yang bisa dipakai. Jadi kalau kita matikan lagi juga ya masih tak bisa jalan ya aplikasi kita. Jadi kita matikan. Kita matikan yang instance-nya itu lagi jalan. Kita stop. Oke, ini stopping. Nah, ini Anda kalau refresh, ini dia tetap masih bisa jalan ya. Cuman halnya saja adalah tentu saja karena sekarang sisa instance kita kan cuma 1. Jadi kalau user kita ada 100 ya kemungkinan nggak bisa, instance kita itu nggak bisa memproses semua request dari user tersebut ya. Karena misalnya sebelumnya kan diproses oleh 3 instance, jadinya ini semuanya diproses oleh 1 instance. Jadi aplikasi kita tetap bisa dipakai, cuman ya traffic yang bisa masuk itu nggak sama dengan yang bisa diproses oleh 3 instance ini. Jadi ini aplikasi kita tetap bisa jalan sih, walaupun 2 instance-nya itu udah mati ya. Kalau kita lihat ya, Anda bisa lihat nih 2 instance-nya udah mati, sisa 1 instance. Kalau kita lihat di target group juga yang healthy itu tinggal
satu ya, seperti ini. Jadi begitu video tentang bagaimana cara membangun arsitektur yang high availability ya. Jadi di sini instance-nya itu kita pakai 3, jadi supaya kalau ada satu yang bermasalah itu kita nggak perlu manual bikin instance-nya lagi, tapi ada 2 instance yang lain yang akan jadi cadangan untuk memproses request dari usernya. Nanti tugas load balancing yang dia akan mengarahkan request-nya itu mau tembak kemana. Oke, untuk videonya sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau komentar, bisa tulis di komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.